Ya, selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Bapak kasih dan Bapak sayangi. Salam sehat dan selalu semangat ya dalam belajar di masa pandemi seperti ini. Tetap belajar melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Dengan semangat ya, jangan sampai kalian merasa ini bukan sekolah tapi ini tetap sekolah ya. Dengan sekolahnya online seperti ini ya. Bapak sengaja buatkan video pembelajaran untuk tema 4 IPA distribusi listrik yang lebih simpel dan lebih pendek supaya mungkin lebih dipahami ya. Kalau video kemarin kan lebihnya ke animasi, mungkin ada sedikit kesulitan. Tapi di video kali ini mudah-mudahan bisa menjawab setiap pertanyaan apa yang kalian tanyakan mengenai distribusi listrik. Dari kata distribusi adalah proses penyaluran ya. Listrik itu adalah sebuah energi, salah satu energi yang dibutuhkan bahkan menjadi unsur kebutuhan pokok dalam kehidupan kita ya. Karena mungkin tidak ada listrik juga AC mati, kemudian lampu mati, TV juga mati ya, tidak menyala. Hampir semua alat-alat di rumah tangga, di keluarga kalian di rumah itu banyak yang menggunakan listrik. Maka di sini dibahas mengenai listrik itu sendiri, distribusinya kayak gimana ya. Nah, di sini ada gambar bagan ya. Bagan ini mudah-mudahan nanti kamu bisa membuatnya lebih bagus atau bisa mengambil dari media lain. Bapak hanya mencontohkan. Ada gambar di mana gambar dari sini ada proses distribusi atau alur atau jalur jalannya listrik dari pusat penghasil tenaga listrik menuju ke rumah-rumah kita atau ke konsumen ya, tepatnya kepada masyarakat secara luas ya. Di mana di sana ada PLTA, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU itu apa Pak? Nah, PLTA itu pembangkit listrik yang dihasilkan oleh energi gerak air. Misalkan contoh di daerah kita itu di Purwakarta ada namanya PLTA Jatiluhur. Nah, itu ada bendungan besar di mana airnya memang digunakan untuk menghasilkan energi listrik, untuk menghasilkan gerakan ya, memutar turbin atau baling-baling listrik ya, baling berkincir air ya. PLTA yang ada di dekat kita adalah yang ada di Jatiluhur ya, di bendungan Jatiluhur. Itu juga menghasilkan energi yang sangat besar selain PLTA yang lain. Kemudian ada PLTP, apa itu? Jadi pembangkit listrik yang dihasilkan oleh energi P-nya itu panas ya. Kalau PLTG oleh tenaga gas. Nah, kalau PLTU pembangkit listrik tenaga uap, dihasilkan oleh uap ya. Hampir seperti gas juga, panas uapnya yang digunakan. Kemudian kalau PLTGU apa Pak? Itu pembangkit listrik tenaga gabungan antara gas dan uap ya. Gas bumi biasanya atau energi geotermal kalau gas itu ya. Nah, seperti itu nanti akan ada alatnya masing-masing ya. Jadi ada kalau air itu berupa kincir air, kalau angin berupa kincir angin gitu ya. Jadi diputarkan nanti akan menggerakkan generator listrik yang akan menghasilkan daya. Nah, daya listrik nanti akan merubah energi gerak menjadi energi listrik. Dari yang pertama masuk ke trapo nanti akan menghasilkan 20 sampai 150 kilovolt ya, cukup besar ini strumnya kalau kamu bilang strum. Karena itu energi listrik yang bergerak ya. Kemudian akan disalurkan melalui tiang-tiang listrik ya. Ada yang disebut dengan sutet kemarin ya, ya. Kemudian akan masuk lagi ke trapo penaik tegangan listrik supaya energinya bisa disalurkan konsumen. Tetapi sebelum ke rumah-rumah kita, nah akan diturunkan ya dari 20 kilovolt nantinya menjadi 220 volt saja, misalkan untuk masuk ke rumah-rumah kita. Nah, kalau ke yang industri berbeda karena membutuhkan atau yang dibutuhkan energinya begitu besar. Kalau ke industri kan menggerakkan mesin, beda lagi. Kalau rumah kita kan cuma TV, AC, kulkas mungkin tidak akan besar-besar sekali, paling 900 volt, 450 seperti itu ya. Wattnya itu yang 900 watt lah paling seperti itu. Paling besarnya 1100-an lah kalau untuk rumah-rumah besar pun.
Kalau ke industri kan beda, ke tempat bisnis berbeda. Kayak bisnis itu ke mall mungkin ya, seperti RPM, Mega M itu kan beda ya. Carrefour, Ramayana itu kan berbeda. Kemudian di bawahnya juga ada yang sama, bagannya mungkin ini ada urutan nomornya 1, 2, 3, sama dari pembangkit listrik. Nomor 1 bendungan itu ya, dari turbin, menggerakkan turbin itu listrik, kemudian ke trafo penaik tegangan, lalu ke jaringan listrik, ke tiang-tiang listriknya, lalu turun lagi, ya akhirnya nanti akan ke trafo penurun tegangan, lalu ke rumah-rumah kita. Sama seperti bagannya dengan yang di atas, sama juga ya. Yang nomor 7 itu ke masyarakat, ke rumah-rumah, di mana sudah turun jadi 220 volt ya. Bagan, jadi yang atas dengan yang bawah itu sama, kemudian yang bawah itu bedanya penomorannya, ada nomor-nomornya, bisa kalian masukkan. Oke, seperti itu mungkin untuk bagannya ya. Bapak lanjut dengan alur distribusi listrik. Nah ini, yang pertama tadi yang berdasarkan gambar ya, tahap 1 itu di pembangkit listrik. Nah ini terjadi proses perubahan energi gerak tadi, menggerakkan turbin, terus turbin energi geraknya dirubah menjadi energi listrik. Turbin, karena ada generator tadi, turbin bergerak oleh air yang PLTA yang di Jatiluhur itu. Kalau yang oleh uapnya bergerak, kalau yang oleh panas oleh energi panas atau geotermal. Dan dari situ akan menggerakkan generator. Nah ini pembangkit listrik ya. Jadi kalau generatornya bergerak akan menghasilkan energi listrik. Semakin besar generator dan turbin yang ada, maka energi listrik yang dihasilkan semakin besar. Nah, seperti itu ya. Contohnya pada PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air yang udah Bapak contohkan tadi. Energi kinetik atau bahasa kaliannya energi gerak yang dihasilkan oleh air yang dijatuhkan dari ketinggian sangat tinggi, biasanya seperti air terjun, berubah menjadi energi listrik. Energi gerak berubah menjadi energi listrik dari pembangkit awal itu ya. Tergantung apa, misalkan kalau angin ya gerakan angin, kalau panas ya hawa panasnya itu dirubah menjadi energi listrik. Kemudian tahap 2 di transformator, penaik tegangan, energi listrik dinaikkan. Nah, dari tegangan dinaikkan hingga mencapai 500 kV oleh generator. Hal ini agar arus listrik yang mengalir yang disalurkan tidak terlalu tinggi. Dengan demikian perbedaan arus listrik berlangsung secara efektif dan efisien, jadi bisa disalurkan. Dengan tegangannya tinggi bisa disalurkan lebih jauh lagi kan. Kemudian tahap 3 di gardu induk melalui SUTET. SUTET itu singkatan atau kepanjangan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi ya. Ini yang sebenarnya berbahaya, makanya tidak boleh bermain-main di bawah SUTET ya. Karena takutnya ketika hujan atau ada petir atau ada air terkena aliran listrik yang berada di sekitar situ, jadi bisa kesetrum, bisa meninggal gitu. Maka tidak boleh, dilarang bermain. Ada tulisan silang, awas aliran arus tinggi atau tegangan tinggi, jangan bermain di situ. Biasanya seperti itu, ada tulisan, ada peringatannya. Dialirkan ke gardu induk. Di sini tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah 20 kV dari 500 kV menjadi 20 kV oleh transformator penurun tegangan, atau nama lainnya itu step down, supaya bisa dialirkan ke rumah-rumah atau ke masyarakat ya. Tahap gardu keempat atau tahap keempat di gardu distribusi itu penyaluran. Di sini energi listrik kembali diturunkan lagi, tegangannya menjadi lebih rendah, menjadi dari 20 kV ya menjadi 220 volt. Tegangan listrik sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan di rumah. Nah ini juga masih besar sebenarnya, kalau nyetrum ke kita juga masih besar, karena bisa menghidupkan ya TV, lampu dan sebagainya. Lalu disalurkan ke rumah-rumah kita ya. Nah, yang tahap kelima di rumahmu atau di rumah kita, di masyarakat atau konsumen, sudah bisa dipakai ya, dimanfaatkan untuk keperluan seperti penerangan ruangan dan sebagainya ya.
Nah, prosesnya sebenarnya proses penyaluran energi listrik itu sistem tenaga listrik atau STL itu sebenarnya hanya dibagi 4 ya. Sebenarnya secara simpelnya, yaitu pembangkitan itu di mana ya, di pembangkit listrik tadi, di PLTA, PLTP, PLTG, PLTGU ya, PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga panas, pembangkit listrik tenaga air ya. Pembangkitan itu pembangkit listriknya tadi yang digunakan untuk menggerakkan turbin, lalu turbin energi geraknya dirubah menjadi energi listrik karena dia akan menggerakkan generator ya. Kemudian berikutnya transmisi atau penyaluran, disalurkan, ada yang dinaikkan tegangannya, ada pula yang diturunkan ya. Kalau awalnya dinaikkan dulu biasanya energinya supaya besar, supaya bisa disalurkan ke jarak yang sangat jauh ya. Biasanya ada ratusan bahkan ribuan kilometer dari pusat pembangkit listriknya ke masyarakat. Contoh dari Purwakarta, Karawang juga lumayan jauh. Mungkin ke daerah-daerah lain seperti Indramayu, Cirebon juga listriknya juga ngambil dari kita juga ya. Kemudian distribusi itu tahap penyaluran. Distribusi itu proses penyaluran listrik sampai ke rumah-rumah kita. Dan yang terakhir itu adalah kita sendiri yang memakai, konsumen. Ya, mungkin sekian ya video pembelajaran dari Bapak tentang distribusi listrik. Jadi mudah-mudahan dengan video singkat ini lebih jelas lagi dan mudah dipahami ya. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Silakan dipelajari dan dibaca kembali ya video maupun materi pembelajarannya atau dari sumber lain. Terima kasih.